Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang kusayangi. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Pak Guru Hadi. Di sini akan membahas materi tentang sholat fardu 5 waktu. Silahkan diperhatikan ya. Anak-anak, perhatikan sholat waktu 5 waktu secara singkat kita singkat dengan Islam, yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sholat 5 waktu. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang ketiga, syarat sah sholat. Yang keempat, rukun sholat. Dan yang kelima, yang membatalkan sholat. Mari kita bahas satu persatu ya. Perhatikan slide selanjutnya. Yang pertama, pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Pengertian sholat berarti berdoa atau bisa kita sebut dengan ibadah. Kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini, bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Yang nomor dua yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini adalah yang pertama beragama Islam. Jadi, selain orang Islam, tidak wajib sholat. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Namun karena bukan Islam, tidak wajib. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Maksudnya adalah untuk haid ini untuk semua perempuan yang sudah mulai balik dan sampai akil balik. Yang kedua, nifas. Nifas itu untuk perempuan yang habis melahirkan. Yang ketiga, berakal dan sudah balik. Yang keempat, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Yang selanjutnya, nomor 3 adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kita dianjurkan ketika sholat itu bersih, suci dari segala sesuatu yang berhubungan dengan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Di sini maksudnya adalah memakai pakaian itu tidak harus baru, akan tetapi yang terpenting adalah suci dan bersih. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang paling penting adalah menghadap kiblat. Di sini bisa kita pahami ya syarat sah sholatnya. Yang keempat adalah rukun sholat. Rukun sholat kita bagi menjadi 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ikram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah, yang nomor 6 iktidal dengan tumakninah, nomor 7 sujud 2 kali dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, rukun yang kesembilan duduk tasyahud, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, rukun yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad, 12 membaca salam, dan yang terakhir adalah tertib. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa rukun sholat itu kita lakukan harus sesuai urutannya, tidak boleh kita bolak-balik. Jadi dari nomor 1 sampai 13 harus kita laksanakan secara runtut, tidak boleh dibulak-balik. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini sangat banyak hal-hal yang membatalkan sholat. Salah satunya adalah
meninggalkan salah satu rukun. Jadi rukun yang 1 sampai 13, kalau tertinggal salah satu, maka sholatnya batal. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Jadi sholat itu juga harus disengaja dengan niat. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja dalam waktu sholat. Bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang kelima, makan dan minum walaupun sedikit. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, berhadas kecil atau besar. Yang selanjutnya, mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. Atau yang terakhir, berubah niat atau membatalkan sholat. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa semua tentang sholat itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, persiapkan diri untuk mempelajari bab sholat selanjutnya. Wa akhiron, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.